Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Septiar dengan NIM O1A1 17080. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul metabolisme karbohidrat. Baik, yang pertama di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian glikolisis, kemudian pengertian glikogenesis, kemudian ada pengertian glikogenolisis, dan kemudian ada pengertian gluconeogenesis, kemudian ada siklus glikolisis, kemudian ada siklus Krebs, ada rantai respirasi atau transport elektron, kemudian ada hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino, kemudian ada proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa, kemudian ada proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Di sini kita masuk ke pengertian glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Kemudian ada pengertian glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi misalnya beberapa saat setelah makan menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Kemudian ada pengertian glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar gula dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Kemudian ada pengertian gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Molekul yang umum sebagai bahan baku glukosa adalah asam pirufat. Namun, oksaloasetat dan hidroksiaseton fosfat dapat juga menjadi proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis terjadi terutama dalam hati dan dalam jumlah sedikit terjadi pada korteks ginjal. Kemudian ada siklus glikolisis. Di sini ada reaksi dari siklus glikolisis. Kemudian penjelasannya di sini, di siklus glikolisis terjadi ada 10 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap fosforilasi glukosa oleh ATP. Fosforilasi glukosa atau disebut penambahan dari gugus fosfat pada jenis glukosa merupakan tahap awal. Reaksi ini dapat dibantu oleh berbagai enzim heksokinase yang dapat memisahkan satu kelompok dari fosfat dan dari ATP serta menambahkan ke glukosa, kemudian mengubahnya menjadi zat glukosa 6-fosfat, yang mana di dalam glukosa dari glikolisis ini dapat membutuhkan satu molekul ATP yang kemudian diubah menjadi ADP dikarenakan pemisahan satu kelompok zat fosfat. Secara menyeluruh, tahap ini dapat diringkas dengan heksokinase tambah ATP tambah 6CH1 6CH12O6 menjadi C6H11O6P1 tambah ADP. Kemudian ada tahap kedua, yaitu tahap produksi fruktosa 6-fosfat. Tahap kedua yaitu pembuatan zat fruktosa 6-fosfat. Dalam proses ini yang mana glikolisis dapat dibantu oleh enzim jenis fosfoglucosaisomerase yang mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat ini merupakan isomer. Isomer ialah jenis molekul yang berbeda dengan rumusan molekul yang sama jenisnya, namun susunan atomnya yang berbeda. Tapi dapat diringkas dengan reaksi kimia sebagai berikut. C6H11O6P1 tambah enzim fosfoglucoisomerase diurai menjadi C6H11O6P1. Kemudian ada tahap ketiga, yaitu tahap produksi fruktosa 1,6 difosfat. Tahap ketiga fruktosa isomer 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat dengan dilakukan penambahan
kelompok zat fosfat. Lalu selanjutnya pada konversi ini dapat diproses dan kemudian dibantu oleh para enzim fosfofruktokinase dengan memfungsikan dan memanfaatkan satu molekul ATP. Kemudian tahap ini dapat diringkas dengan reaksi kimia sebagai berikut. C6H11O6P1 tambah enzim fosfofruktokinase tambah ATP diuraikan menjadi C6H10O6P2. Kemudian ada tahap keempat, yaitu tahap pemecahan fruktosa 1,6 di fosfat. Pada tahap ini enzim aldolase akan memisahkan fruktosa 1,6 di fosfat untuk menjadi dua molekul dari gula yang berbeda. Kedua isomer satu dengan yang lain. Gliseraldehid fosfat dan juga fosfat dihidroksiaseton ini merupakan hasil dari pembentukan gula dengan reaksi sebagai berikut. C6H10O6P2 tambah enzim aldolase diuraikan menjadi C3H5O3P1 tambah C3H5O3P1. Kemudian tahap kelima, yaitu tahap interkonversi 2 glukosa. Fosfat dari dihidroksiaseton adalah sebuah molekul hidup yang pendek yang dapat dibentuk dan juga diproses dengan sangat cepat, kemudian dapat diubah menjadi fosfat gliseraldehid oleh enzim fosfat triose. Jadi di dalam fosfat totalitas tahap keempat dan juga tahap kelima dari glikolisis ini akan menghasilkan dua molekul dari fosfat gliseraldehid. Contoh reaksinya sebagai berikut, yaitu C3H5O3P1 tambah enzim fosfat triose diuraikan menjadi C3H5O3P1. Kemudian tahap ke-6 yaitu tahap pembentukan NADH dan 1,3 bifosfoglycerat. Tahap ke-6 ini melibatkan dua jenis reaksi penting. Yang pertama ialah pembentukan NADH dari reaksi NAD ditambah dengan menggunakan zat enzim fosfat dehidrogenase triose, dan juga kedua adalah pembentukan 1,3 asam bifosfoglycerat yang berasal dari dua molekul fosfat yaitu gliseraldehid yang dapat dihasilkan pada bagian tahap sebelumnya. Adapun reaksi keduanya yaitu jenis enzim fosfat dehidrogenase triose tambah 2 NAD plus tambah 2H- diuraikan menjadi 2 NADH tambah dengan 2H ditambah dengan jenis fosfat dehidrogenase triose ditambah dengan fosfat gliseraldehida ditambah dengan 2C3H5O3P1 ditambah dengan 2P menghasilkan dua molekul asam 1,3 bifosfoglycerat yaitu C3H4O4P2. Kemudian tahap ketujuh yaitu tahap produksi ATP dan 3 fosfoglycerat asam. Pada tahapan ini melibatkan dua molekul ATP secara bersamaan dengan dua molekul asam dan 3 fosfoglycerat dari berbagai reaksi fosfoglycerokinase pada kedua molekul asam 1,3 difosfoglycerid yang akan menghasilkan dari proses tahap sebelumnya, yaitu dengan ringkasan reaksi sebagai berikut. C3H4O4P2 ditambah dengan 2 ADP fosfoglycerokinase menghasilkan C3H5O4P1 tambah 2 ATP. Kemudian ada tahap ke-8 yaitu tahap relokasi atom fosfor. Kemudian di dalam tahapan ini reaksi pada saat penataan ulang yang melibatkan relokasi dari jenis atom fosfor di dalam asam 3 fosfoglycerat dan karbon yang ketiga di dalam rantai untuk menjadi karbon kedua dan juga menciptakan asam 2 fosfoglycerat dengan reaksi dengan dua molekul C3H5O4P1 kemudian ditambah dengan enzim fosfoglyceromutase menghasilkan dua molekul C3H5O4P1. Kemudian tahap ke-9 yaitu tahap menghilangkan molekul air. Ketika enzim enolase masuk supaya dapat menghilangkan sebuah jenis molekul air dari asam 2 fosfoglycerat dan untuk dapat membentuk asam lain yaitu jenis asam fosfoenol piruvat atau PEP. Reaksi ini dapat mengubah kedua jenis molekul asam 2 fosfoglycerat yang telah terbentuk pada tahap-tahap sebelumnya dengan reaksi dua molekul C3H5O4P1 ditambah dengan enzim enolase menghasilkan dua molekul PEP C3H3O3P1 ditambah dengan H2O2. Kemudian tahap ke-10 yang terakhir tahap pembentukan asam piruvat dan ATP.
Pada tahap ini menghasilkan kedua molekul ATP dan juga dua molekul asam jenis pirufat dengan bantuan enzim dari pirufat kinase pada kedua molekul asam fosfoenol pirufat yang dihasilkan pada tahap-tahap sebelumnya. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya transfer dari berbagai atom fosfor dan dari asam fosfoenol pirufat atau PEP untuk jenis ADP dengan reaksi dua molekul PEP C3H3O3P1+ ditambah dengan 2 ADP ditambah dengan enzim pirufat kinase menghasilkan 2 ATP tambah 2 molekul asam pirufat. Kemudian ada siklus Krebs. Ini adalah reaksi dari siklus Krebs, dapat dilihat dengan gambarnya. Kemudian penjelasannya. Proses dalam siklus Krebs terjadi dalam beberapa langkah. Yang pertama, langkah pertama siklus Krebs dimulai dengan penggabungan asetil KOA dengan oksaloasetat untuk menghasilkan molekul 6 karbon sitrat dan melepas KOA-SH, yaitu asetil KOA yang terikat pada gugus sulfilhidril. Kemudian 6 karbon sitrat yang kini tinggal 4 kehilangan molekul air H2O2 di dalamnya dan berubah menjadi isomernya, yaitu molekul isositrat. Kemudian terjadinya proses oksidasi pada isositrat yang membuatnya melepaskan karbon dioksida, molekul 5 karbon, alfa ketoglutarat dan 2 elektron. Selanjutnya langkah keempat sama dengan langkah ketiga, karena oksidasi alfa ketoglutarat juga mereduksi NAD+ menjadi NADH, melepaskan karbon dioksida dan namun gugus COA menjadi suksinil COA. Kemudian selanjutnya COA pada suksinil COA diganti oleh gugus fosfat sehingga suksinil COA berubah menjadi suksinat. Suksinat kemudian membentuk guanin trifosfat atau GTP dan yang dikenal sebagai energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya suksinat dari langkah 5 kemudian dioksidasi menjadi fumarat. Pada proses ini dihasilkan energi yang tidak terlalu besar namun dapat mereduksi FAD menjadi FADH2. Kemudian selanjutnya ke dalam fumarat dimasukkan molekul air atau H2O sehingga merubahnya menjadi molekul 4 karbon malat. Selanjutnya ini adalah langkah terakhir dari siklus Krebs di mana malat dioksidasi. Oksidasi malat ini menghasilkan molekul 4 karbon di awal siklus Krebs yaitu oksaloasetat dan melepaskan energi dalam bentuk NADH. Oksaloasetat kemudian mengulang kembali langkah pertama siklus Krebs dan seterusnya sehingga siklus Krebs berlangsung secara terus-menerus. Dalam satu kali siklus Krebs dihasilkan 2 molekul karbon dioksida yaitu 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Kemudian ada rantai respirasi. Ini rantai respirasi dapat dilihat gambarnya. Kemudian penjelasannya, proses dalam rantai respirasi yaitu transfer elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 dari hasil glikolisis, dekarbosilasi oksidatif dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3 dan kompleks protein 4. Kemudian ada ubiquinon dan sitokrom C. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Lanier. Transfer elektron untuk NADH sebagai berikut. Yang pertama, molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1 kemudian berpindah menuju ubiquinon. Kemudian saat elektron meninggalkan kompleks protein 1 menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Kemudian ada dari ubiquinon elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan saat menuju ruang antar membran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4 menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP.
Kemudian hubungan antara metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Di sini dapat dilihat gambarnya. Dan kemudian penjelasannya ialah pada bagan tersebut terlihat karbohidrat, protein dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukan asetil koenzim A. Asetil koenzim A sebagai bahan baku dalam proses Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein maupun lemak. Titik temu dari berbagai jenis metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, maupun komponen sel lainnya. Lemak atau asam heksaonat dapat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya perlu diketahui pada jalur katabolisme yang berbeda glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama yaitu 36 ATP, sedangkan katabolisme asam heksaonat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa 6 karbon menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein, sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dengan berat yang sama. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak yang menghasilkan energi yang lebih besar. Kemudian ada metabolisme dalam tubuh manusia. Respirasi disebut juga dengan katabolisme, merupakan proses pemecahan bahan organik menjadi bahan anorganik dan melepaskan sejumlah energi yang biasa disebut dengan reaksi eksergonik. Energi yang lepas tersebut digunakan untuk membentuk adenosin trifosfat atau ATP dan merupakan sumber energi untuk seluruh aktivitas kehidupan kita. Yang pertama ada respirasi aerob. Respirasi aerob adalah reaksi katabolisme yang membutuhkan suasana aerobik sehingga dibutuhkan oksigen. Dengan reaksi ini menghasilkan energi dalam jumlah besar. Energi ini dihasilkan dan disimpan dalam bentuk energi kimia yang siap digunakan, yaitu ATP atau adenosin trifosfat. Pelepasan gugus fosfat menghasilkan energi yang digunakan langsung oleh sel untuk melangsungkan reaksi-reaksi kimia, pertumbuhan, transportasi, gerak, reproduksi, dan lain-lain. Reaksi respirasi aerob secara sederhana yaitu C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah dengan 6H2O. Empat tahapan mekanisme respirasi aerob. Reaksi respirasi disebut juga oksidasi biologis suatu karbohidrat, misalnya glukosa, berlangsung dalam 4 tahapan yaitu glikolisis, dekarbosilasi oksidatif pirufat, daur asam sitrat atau siklus Krebs, dan transfer elektron termal dalam rantai respiratoris. Dapat lihat gambarnya. Kemudian ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen atau H terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol, asam, dan asam laktat. Asam pirufat yang dihasilkan pada tahapan glikolisis dapat dimetabolisis menjadi senyawa yang berbeda, ada atau tersedianya oksigen atau tidak. Pada kondisi aerobik atau tersedia oksigen, sistem enzim mitokondria mampu mengkatalisis oksidasi asam pirufat menjadi H2O dan CO2 serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP, yaitu adenosin trifosfat. Pada kondisi anaerobik tidak tersedianya oksigen, suatu sel akan dapat mengubah asam pirufat menjadi CO2 dan etil alkohol serta membebaskan energi atau ATP. Atau oksidasi asam pirufat dalam sel otot menjadi CO2 dan asam laktat serta membebaskan ATP dalam bentuk reaksi yang terakhir disebut lazim dinamakan fermentasi. Proses ini juga melibatkan enzim-enzim yang terdapat di dalam sitoplasma sel. Pada respirasi anaerob, tahapan yang ditempuhi meliputi tahapan glikolisis di mana satu molekul glukosa C6 akan diuraikan menjadi asam pirufat NADH dan 2 ATP
pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol, atau pembentukan asam laktat atau fermentasi asam laktat. Kemudian ada aseptor elektron terakhir, bukan oksigen tetapi senyawa lain seperti alkohol, asam laktat dan asam laktat. Energi ATP yang dihasilkan sekitar 2 ATP, bisa dilihat pada gambar. Kemudian respirasi aerob dicontohkan melalui fermentasi alkohol adalah proses biologis di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler yang menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Tempatnya sitoplasma sel tumbuhan dibantu dengan jamur Saccharomyces sp. Kemudian ada substrat, 1 molekul glukosa dan hasil menghasilkan 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Kemudian ada fermentasi asam laktat, yaitu respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia. Proses ini terjadi ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat. Tempatnya di sitoplasma sel hewan dan manusia. Substrat, 1 molekul glukosa dan menghasilkan 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.